Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismarini Bektistiani, salah satu dosen di Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Universitas Negeri Yogyakarta. Perkenankan, pada kesempatan ini saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktikum Asesmen Individu Teknik Non-Tes dengan metode Delivery, Interaction, and Assessment yang diterapkan dalam proses pembelajaran saya. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu khususnya terkait dengan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya untuk aspek pengajaran. Berikut terlebih dahulu akan saya sampaikan penjelasan deskripsi dan informasi dari mata kuliah Praktikum Asesmen Individu Teknik Non-Tes. Mata kuliah ini atau mata kuliah Praktikum Asesmen Individu Teknik Non-Tes merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa semester 5 di program studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 2 SKS praktikum, yaitu sekitar 200 menit setiap pertemuan. Bahasa yang digunakan dalam perkuliahan menggunakan bahasa Indonesia. Adapun mata kuliah prasyarat yang wajib dilalui sebelum mengambil mata kuliah ini, yaitu mahasiswa harus mengambil terlebih dahulu mata kuliah Teori Asesmen Individu Teknik Non-Tes. Mata kuliah Praktikum Asesmen Individu Teknik Non-Tes bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan pengalaman mahasiswa dalam mempergunakan berbagai teknik pemahaman individu non-tes untuk merencanakan program layanan bimbingan dan konseling dengan profesional. Praktikum ini memberikan bekal dalam proses need assessment yang menjadi dasar dalam penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Materi yang dibahas pada perkuliahan difokuskan agar mahasiswa terampil merencanakan asesmen, mengumpulkan data menggunakan instrumen yang sudah ada, mengolah data, menganalisis hasil penggunaan asesmen teknik non-tes, serta melaporkannya. Sehingga hasil dari laporan itu bisa untuk menjadi dasar dalam penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini beragam sesuai dengan teknik non-tes yang digunakan, seperti berupa panduan-panduan dari instrumen-instrumen non-tes yang digunakan, ada juga instrumennya beserta aplikasi pengolahan datanya, kemudian buku atau e-book, maupun ada artikel jurnal yang dapat menambah wawasan mahasiswa secara luas dan sesuai keadaan terkini. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung di laboratorium bimbingan dan konseling. Jadi mahasiswa menghabiskan waktu perkuliahan dengan praktik langsung di laboratorium dalam merancang atau menyusun instrumen, dan juga menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ada, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, serta melaporkan hasil. Sistem pembelajaran selama perkuliahan ini dilakukan dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan peran mahasiswa dalam proses perkuliahan, yaitu seperti halnya pembelajaran kolaboratif, ada diskusi, ada ceramah plus demonstrasi dan latihan praktek atau CPDL, kemudian menggunakan time-based proyek, ada kerja mandiri, juga ada penugasan yang berupa laporan akhir dari setiap penerapan instrumen non-tes. Perkuliahan praktikum ini dilakukan selama 16 kali pertemuan dalam satu semesternya, di mana 8 pertemuan pertama dikhususkan untuk mempraktikkan asesmen dengan merancang dan membuat instrumen-instrumen non-tes sampai melaporkan hasilnya, yang mana hasilnya nanti akan dijadikan dasar dalam menerapkan atau merancang program layanan bimbingan dan konseling. Pertemuan ke-9 sampai ke-16, mahasiswa mempraktikkan
dalam menggunakan instrumen-instrumen yang sudah ada atau sudah tersedia di laboratorium bimbingan dan konseling, yang kemudian mahasiswa akan belajar menggunakannya dengan benar dan tepat, kemudian mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis hasil instrumen tersebut, dan juga melaporkan serta menerapkan hasil tersebut untuk merancang program layanan bimbingan dan konseling. Metode pembelajaran yang digunakan berdasarkan bahan kajian dan juga materi yang disampaikan setiap pertemuannya. Misalkan ketika pertemuan sebelumnya dilakukan ceramah plus demonstrasi dan juga latihan praktek, maka pertemuan selanjutnya mahasiswa akan melakukan tim based proyek yang hasilnya akan dilaporkan dan didiskusikan dalam kelas praktikum. Sehingga perkuliahan satu semester mata kuliah ini selalu menekankan 3 hal, yaitu delivery, interaction, and assessment. Dosen selalu mengawali dengan pengarahan penyajian materi terlebih dahulu sebagai bekal mahasiswa dalam mempraktikkan asesmen. Kemudian dilanjutkan dosen memperagakan atau melakukan demonstrasi langsung agar dapat menjadi model ya dalam praktek yang dilakukan mahasiswa. Dalam proses ini, saya selalu menekankan interaksi antara saya dengan mahasiswa, seperti halnya selalu ada atau saya membuka diskusi tanya jawab langsung dalam penyajian materi dan juga demonstrasi, sehingga mahasiswa akan lebih memahami dan juga mendapatkan bekal dan untuk mempraktikkan langsung instrumen-instrumen notes. Di akhir pertemuan, saya memberikan evaluasi secara tertulis maupun lisan, seperti halnya ada kuis, penugasan individu maupun kelompok, ada diskusi kelompok, presentasi hasil instrumen yang telah dilakukan, kemudian mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa juga dari presentasi tersebut. Kemudian di akhir semester mahasiswa akan diuji secara lisan dari laporan akhir praktik yang sudah disusun oleh mahasiswa tersebut. Penilaian atau evaluasi praktikum meliputi beberapa komponen dan masing-masing komponen memiliki bobot tersendiri. Seperti yang pertama ada komponen evaluasi terkait dengan laporan akhir praktik yang bobotnya sebesar 40%. Kemudian ada kuis sebesar 10%, ada ujian akhir semester yang berupa ujian lisan terkait dengan praktikum yang telah dilakukan oleh mahasiswa sebesar 35%. Kemudian yang terakhir ada penilaian sikap, perilaku, keaktifan, serta kehadiran sebesar 15%, sehingga di total untuk penilaian sebesar 100%. Demikian informasi dan deskripsi yang dapat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Praktikum Asesmen Individu Teknik Non-Tes untuk mahasiswa program studi S1 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut ini selanjutnya akan kita simak cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas laboratorium dalam mata kuliah Praktikum Asesmen Individu Teknik Non-Tes bersama mahasiswa saya untuk 1 kali pertemuan praktik, yaitu pertemuan ke-9 yang membahas tentang instrumen inventory tugas perkembangan atau ITP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang, Bu. Ya, gimana kabarnya ini? Baik. Ya, kita bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini ya. Mata kuliah apa ini? Praktikum Asesmen Non-Tes. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa tidak dibatasi. Oke, tadi sudah disebutkan mata kuliah apa hari ini, Praktikum Asesmen Non-Tes. Kesempatan hari ini pertemuan keberapa? 9. Pertemuan ke-9. Hari ini kita akan membahas satu lagi instrumen yang akan kita gunakan, yaitu instrumen apa? ITP. Apa itu ITP? Inventory tugas perkembangan. Oke.
Nah, dalam pertemuan ke-9 ini, teman-teman menggunakan ITP yang mana ini instrumen yang sudah jadi gitu ya, sudah ada. Kalau kemarin kita sudah menggunakan beberapa instrumen yang memang kita rancang sendiri ya, seperti halnya skala psikologi, apalagi sosiometri gitu ya. Lalu pedoman wawancara gitu ya. Nah, hari ini kita akan mulai menggunakan instrumen yang sudah ada. Yang pertama akan kita gunakan adalah inventory tugas. Teman-teman diharapkan bisa aktif ya dalam perkuliahan, dan juga nanti teman-teman bisa memahami penggunaan ITP dan juga memahami penggunaan ATP untuk analisis. Oke, sudah siap ya? Kita akan menuju ke materi. Oke, baik. Kita mengetahui dulu ya, apa itu inventory tugas perkembangan. Teman-teman pernah tidak mendengar inventory tugas perkembangan ITP? Pernah. Nah, di mata kuliah sebelumnya di teori ada ya. Apa itu ITP? Teman-teman bisa mereview kembali ya ingatannya terkait dengan inventory tugas perkembangan. Apa itu ITP? Ada yang belum menjawab? Oke, Mbak Ica, silakan. ITP itu kan singkatannya tadi inventory tugas perkembangan. Nah, itu instrumen untuk memahami tugas perkembangan peserta didik. Jadi, semisal peserta didik itu ada yang bermasalah, ada kendala dalam menyelesaikan tugas perkembangannya, nah itu kita bisa tahu kita harus bantu di bagian mana-mana aja gitu sih, Bu. Oke, bagus sekali ya jawabannya ya. Teman-teman juga dari jawabannya Mbak Ica pastinya teringat kembali gitu ya, apa itu ITP. Nah, ITP ini tadi yang disampaikan Mbak Ica betul sekali gitu ya. Jadi ini digunakan untuk memahami tingkat perkembangan siswa peserta didik gitu ya. Karena kan nanti yang akan memakai adalah peserta didik gitu ya, baik siswa maupun mahasiswa gitu ya. Nah, tujuannya untuk apa? Tadi juga disebutkan oleh Mbak Ica ya, sudah. Yaitu ya kita paham tingkat perkembangan setiap siswa gitu ya, setiap peserta didik. Kemudian setelah itu kita bisa mengidentifikasi masalah gitu ya yang menghambat dalam perkembangan setiap tingkat perkembangan di dalam tingkat perkembangan individu atau peserta didik itu, baik individu maupun kelompok gitu. Nah, setelah itu kalau kita sudah bisa mengidentifikasi apa sih yang menghambat perkembangan individu gitu ya, lalu kita bisa membantu siswa atau peserta didik yang bermasalah tersebut dalam menyelesaikan tugas perkembangan. Karena kalau terhambat tugas perkembangannya ya akan bermasalah di kemudian hari gitu ya, untuk mencapai tugas perkembangan berikutnya gitu. Oke, nah ITP ini dikembangkan oleh Universitas Pendidikan itu karena sudah dikembangkan ya, kita tinggal menggunakannya ya. Tetapi kan untuk menggunakannya kita perlu pemahaman yang lebih ya. Ya, lalu itu ITP teman-teman. Nah, ada pasangannya. Apakah teman-teman pernah mendengar istilah ATP? Ingat apa perbedaannya dengan ITP? Apa? Saya Ibu, ATP. Oke, Mas Adi, silakan. kalau menurut saya secara singkat ya Ibu, kalau Ya. ITP itu lebih ke instrumennya Ibu dalam bentuk buku, sedangkan kalau ATP itu lebih ke software yang kita untuk mengolah hasil dari instrumen tersebut. Oke, tepat atau tidak teman-teman yang lain? Tepat. Tepat ya. Ya, terima kasih Mas Odi sudah menjawab dengan benar gitu ya, dan sudah mengingat kembali dengan tepat ya. Memorinya Mas Odi masih oke ya. Oke, nah kita bisa melihat di sini apa sih perbedaannya. Kalau ITP itu kan inventory ya, dari tugas perkembangan. Ibaratnya ITP adalah instrumennya ya, yang kita gunakan untuk mengukur tingkat perkembangan siswa. Ini biasanya berupa buku soal ya, yang digunakan untuk mengukur tahap perkembangan siswa atau peserta didik gitu ya, baik siswa maupun mahasiswa. Nah, sedangkan ATP ini adalah analisis tugas perkembangan. Ini merupakan software ya atau perangkat lunak yang bisa diinstal nanti di laptop teman-teman, yang nanti dikhususkan ya untuk membantu mengolah ATP ini sebenarnya bisa diolah secara manual, ITP itu ya, hasil ITP secara manual, dan juga bisa juga kalau manual itu membutuhkan waktu lama gitu ya, maka ada sebuah inovasi untuk kita menggunakan ATP agar lebih mudah gitu ya. Ya, pembuatnya sudah memasangkan gitu ya.
Kalau kita memakai manual pun boleh gitu ya. Analisis. Ada yang masih ingat apa saja tingkat perkembangan? Dimulai dari apa saja tingkat perkembangan itu? Dari saya Ya, Pak Yosa. ini yang pertama bisa dimulai dari tahap impulsif ibu. Ya. Lalu yang kedua perlindungan diri, tahap perlindungan diri. Yang ketiga ada tahap konformitas. Tadi disebut oleh Mbak Yosa. Mbak Yosa menyatakan tingkat perkembangan itu ada 7 ya yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama ada tingkat atau tahap sama ya? Iya. Ya. Ada tingkat impulsif. Kemudian yang kedua perlindungan diri. Karena dinamakan tingkat atau tahap, berarti ini bertahap. Ada tahap paling bawah yaitu impulsif, gitu ya. Tahap paling atasnya lagi ada perlindungan diri. Lalu konformitas, sadar diri, gitu ya. Lalu apa lagi? Setelah sadar diri, kelima saksama. Setelah saksama, ada yang masih ingat? Individualitas. Ya, yang terakhir paling atas, gitu ya. Otonomi. Ya. Oke, dan ketujuh ini itu ada skornya masing-masing. Tadi Ibu sampaikan gitu ya. Ini kan tingkatan atau tahap gitu ya. Jadi ada skor yang paling bawah 1 sampai ke skor yang paling atas tuh 7. Gitu. Nah, kita kembali ke sini. Tadi ITP ya. Nah, teman-teman nanti Ibu jelaskan dulu yang terkait dengan SD ya, karena ini masing-masing instrumen sesuai tingkatannya itu berbeda-beda soalnya gitu ya. Nah, kalau untuk SD ITP ini bisa dilihat ya, ini ada berapa soal? Untuk instrumennya ada 50 soal yang diskor oleh kita gitu ya, itu ada 40 soal. Kemudian yang 10 lagi gimana Bu? Yang 10 lagi nanti digunakan untuk menghitung konsistensi jawaban siswa. Jadi 10 ini nanti merupakan perwakilan dari tadi tugas perkembangan gitu. Ya, ada 11 tugas perkembangan. Nah, kalau SD dan SMP itu tugas perkembangannya hanya sampai ke 10, teman-teman. Yang ini tadi hanya sampai 10. Karena kalau SD dan SMP yang 11 ini belum sesuai ya. Ya, belum ada ya persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga SD ya. Ya, maka dari itu ITP untuk SD dan SMP itu hanya mengukur 10 aspek. Yang 11 nanti akan ada gitu ya, aspek atau tugas perkembangan yang ke-11 yaitu persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, itu ada di ITP yang tingkat SMA dan perguruan tinggi. Bukan? Di situ. Nah, untuk tingkat SD itu ada 4 tingkatan. Ya, tadi ya. Jadi nanti soalnya terdiri dari 4 pernyataan yang menandakan bahwa ada tingkat impulsif, perlindungan diri, konformitas. Nanti yang dijawab oleh siswa atau peserta didik ini tingkatan mana, gitu ya. Apakah sudah masih ke tingkatan impulsif, berarti dia belum sampai ke dalam tahap yang sadar diri, gitu ya. Padahal sudah di masa SD, gitu misalkan. Ya. Nah, untuk SMP ini sama dengan SD, gitu ya. Jumlah soalnya 50, kemudian soal yang kita skor itu ada 40, konsistennya juga 10. Tetapi yang membedakan adalah skornya ini. Jadi nanti skor jawabannya dimulai dari 2 sampai 5. Karena ini 2 menunjukkan dari perlindungan diri sampai ke sukses. Ya, oke. Nah, SMA ini berbeda. Kalau SMA dan perguruan tinggi soalnya itu sudah lebih banyak karena tadi mencakup 11 aspek ya, ada ketambahan 1 aspek. Itu ada 77 soal dan 66 soal ini yang kita skor, 11 soal yang kita jadikan konsistensi. Kemudian juga perbedaannya dari skornya. Kalau untuk SMA kita skor dari 3 ya sampai ke 6, paling tinggi adalah 6. Nah, untuk memperjelas teman-teman bisa melihat ke instrumennya langsung ya, Ibu bagikan instrumennya langsung. Ya, ini adalah inventory, Ibu ambil sampel untuk SMA ya teman-teman, dan bisa dibuka
tadi yang Ibu sampaikan SMA itu ini ya. Kita bisa melihat di situ ada 77 rumpun pernyataan ya. Nah, kita bisa melihat pada nomor 1. Nah, itu tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Kalau di dalam ITP itu hanya terdiri dari pernyataan-pernyataan tadi ya, sudah Ibu jelaskan di slide ini. Oke. Nah, ini ITP merupakan instrumen yang bentuk angket yang berisi pernyataan. Dan setiap soal memiliki 4 butir pernyataan, baik itu SD, SMP, SMA. Oke, itu ya. Jadi tingkat problematis peserta didik dapat kita ketahui pada skor yang diperoleh pada setiap aspek. Jadi misalkan nomor 1, nanti Ibu akan perlihatkan ada kuncinya ya. Nah ini, misalkan Ibu akan lihat kan di kuncinya ini teman-teman. Nah, kita bisa melihat sambil melihat ke skornya ya, atau ke bukunya ini. Nah ini teman-teman. Jadi nomor 1 ini untuk SMA. Nomor 1 tadi SMA kan dimulai dari skor berapa? 3 sampai ke 6. 3 sampai ke 6. Nah, ini nomor 1 A itu adalah skornya 3. Berarti menunjukkan tingkat atau tahap perkembangannya di 3. Yang pilih pernyataan A ya. Gitu. Kemudian yang pernyataan B itu 5. Berarti menunjukkan tingkat perkembangan yang kelima. Yang kelima tadi apa? Yang kelima sama ya. Oke. Ya, sama. Dan seterusnya itu. Jadi nanti ketika siswa memilih A, berarti dia di pernyataan yang nomor 1 ini masih tahap atau tingkat perkembangan yang nomor 3. Lihat di sini ada contoh lembar jawabnya. Jawabnya gimana Bu? Nah ini ada ya. Jawabnya sama seperti yang terlihat di kunci ya ini ya. Nah, nanti bisa dilihat ini ada identitasnya dulu, kemudian baru ada pilihan jawabannya ya. Jadi siswa nanti diminta untuk mengisi dengan menyilang ya jawaban mana yang memang sesuai dengan dirinya gitu ya. Nomor 1 sampai 77. Nanti Ibu ini ada kolom ini gimana gitu ya. Nah ini untuk melihat konsistensi teman-teman. Lihat di sini. Jadi proses penyekoran, penghitungan skor konsistensi dan analisis hasil penyekoran gitu ya dapat dilakukan secara manual. Tadi Ibu sampaikan ya dengan melihat lembar jawabannya gitu ya. Itu sudah ada kolom untuk kita bisa analisis ya di situ. Nah tetapi juga ini membutuhkan waktu lama teman-teman. Satu-satu apalagi kalau siswanya sejumlah 100. Selesainya kapan gitu ya. Maka dari itu ini ada pasangannya ya, yaitu ATP, analisis tugas perkembangan. Perangkat lunak atau software yang dikhusus untuk membantu dalam mengolah ATP. Oke. Nah, ATP tampilannya seperti ini. Oke, teman-teman, sudah dibuka semua ya untuk ATP-nya. Ya, kita mari lihat bersama gitu ya. Untuk ATP-nya. Nah, kita lihat dulu, mengenal dulu ya ATP itu, kita kupas dulu ya dari awal di halaman depan. Ini adalah tampilan halaman depannya. Oke, nah di sini ini masih kalau kita klik yang seperti halnya tanda stop ini ya, ini belum bisa kita isi. Kita bisa isinya dengan klik yang edit data peserta di sini. Ya, kita klik dulu, baru kita bisa isi. Lalu kita isikan di sini, misalkan SMA gitu ya. Vertikal ini ya, yang garis vertikal ini ya, dimulai dari 2, 3, 4, 5, 6. Tetapi 2-nya kan 0 ya. Karena kalau di SMA itu kita mulai dari ya, oke. Kemudian ada distribusi frekuensi aspek. Distribusi frekuensi aspek, ya kita bisa melihat dari tadi yang masih kurang, yang kita bisa melihat gitu ya, kita identifikasi gitu ya, mana tugas perkembangan tahap perkembangan yang masih rendah ya. Ada ABI kita tampilkan. Oke, nah ini teman-teman, ini untuk profil individu. Profilnya, ABI mana yang tertinggi untuk tugas apa? Ayu ya. Ya, selanjutnya ada yang masih bingung, belum dipahami, ditanyakan
Sudah paham semua? Sudah paham? Iya. Oke. Baik, kalau sudah paham. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Tadi sudah melihat ATP-nya, analisis. Analisisnya ada kelompok dan juga individu. Ya, tadi sudah belajar bersama ya bagaimana menggunakan ATP. Lalu sebenarnya kalau sudah kita analisis hasilnya gimana sih Bu gitu ya. Nah, teman-teman, penerapan hasil ITP dalam layanan BK gitu ya. Tadi Ibu menyampaikan ya, ini hasilnya akan dijadikan sebagai acuan ya, hasil dari need assessment yang mana teman-teman dalam penyusunan program BK pasti sudah mengetahui itu ya, need assessment itu sangat penting dan sebagai dasar ya dalam menyusun program bimbingan dan konseling. Layanan-layanan yang kita rancang, yang kita buat gitu ya, itu harus berdasarkan hasil kebutuhan atau hasil ya need assessment itu ya, assessment di dalam sekolah, baik itu dari siswanya ataupun stakeholder yang rencanakan setiap minggu gitu ya. Nah, hasil analisis ITP ini akan menjadi dasar ya dalam membuat layanan. Kalau di dalam RPL, ini teman-teman sih tidak asing lagi dengan RPL ini ya, ini adalah bimbingan klasikal gitu ya. Nanti hasilnya kita taruh di mana Bu gitu ya. Nah, kalau teman-teman sudah analisis hasil ITP tadi, maka teman-teman bisa membaca, oh ternyata di kelas ini tugas perkembangannya gimana gitu ya, tingkat perkembangannya gimana gitu ya, masih rendah atau sudah maksimal gitu ya. Tertulis di RPL kalau berdasarkan POP seorang calon konselor gitu ya, guru bimbing konseling yang harus menguasai itu, harus menguasai cara untuk melakukan need assessment. Baik, kalau sudah dipahami, teman-teman ini ada evaluasi. Teman bisa sediakan selembar kertas ya. Ibu ingin melihat ya pemahaman teman-teman dari penjelasan Ibu pada pertemuan hari ini. Silakan sediakan kertas dan juga ballpoint. Lalu teman-teman tulis identitas dan juga jawab 4 pertanyaan ini. Ya, Ibu beri waktu 5 menit ya. Oke, sudah 5 menit. Ya. Pastinya sudah menyelesaikan keempat ini ya soal. Dan ada yang belum selesai? Sudah semua? Sudah. Jika sudah, Ibu meminta Mas Odi untuk mengumpulkan ya. Ya, sudah mengisi evaluasi, nanti Ibu lihat gitu ya. Bagaimana pemahaman teman-teman terkait dengan penjelasan atau materi perkuliahan ya pada pertemuan hari ini. Oke, nah untuk minggu depan ini ada tugas teman-teman. Jadi tugasnya adalah kelompok, gitu ya. Dan nanti silakan teman-teman membentuk kelompok ya. Coba mengisi ITP tadi, gitu ya. Nanti bisa pinjam ke lab, lalu mengisi ITP dan kita mungkin bisa akan presentasikan ya di minggu depan. Itu ada pertanyaan untuk penugasan? Sudah? Ya, oke. Baik, kalau begitu teman-teman kita sudah menggunakan ATP gitu ya. Lalu bagaimana penerapan hasilnya untuk apa sih gitu ya. Tadi untuk layanan bimbingan konseling ya sudah, dan teman-teman sudah mengisi evaluasi dan juga ada penugasan ya, bonus penugasan ya untuk minggu depan ya, jangan lupa untuk penugasannya. Baik, kan pada pertemuan ke-9 hari ini ya, mari kita tutup dengan berdoa sesuai dengan komitmen masing-masing. Berdoa dipersilakan. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Ya, terima kasih banyak. Semangat selalu ya untuk menimba ilmu. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan singkat serta cuplikan singkat satu pertemuan dalam proses pembelajaran mata kuliah praktikum asesmen individu teknik non-tes yang saya ampu. Semoga memberikan gambaran proses pengajaran yang saya lakukan dalam menjalankan salah satu tridharma perguruan tinggi. Saya mengucapkan terima kasih kepada penilai dan seluruh tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, Departemen Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, teman-teman dosen dan juga mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya atas keterbatasan yang saya miliki serta kekurangan yang saya miliki.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.